Ibadah harus tegak dengan ilmu. Karena itu ada kaidah dalam Islam, al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan berbuat. Ini yang sangat kita sayangkan. Para pelajar yang mempelajari ilmu agama terjun secara tidak langsung, baik dia sadar maupun dia tidak sadar, ke dunia politik yang seperti ini. Karena itu salafiyin mengingkari. Telah terjadi kata sepakat di antara para ulama bahwa siasat syar'iyah itu pertama berdasarkan nas Alkitab dan Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, keputusan dari ulil amri dan lain sebagainya yang tidak menyalahi dinul Islam. Beberapa orang telah terjerumus. Tadinya orang baik-baik. Dalam arti yang saya maksud baik-baik sebagai seorang pelajar ilmiah, dakwah, tauhid dan lain sebagainya, kemudian terpengaruh lalu masuk. Apa yang dia peroleh? Enggak, dia tidak peroleh apa-apa. Hanya lelah, capek. Kalau menang, tahu-tahu yang dia idam-idamkan tidak tercapai, justru sebaliknya. Jadi beban. Dan dia sudah terlanjur masuk. Nanti akan terseret terus. 5 tahun ke depan kita harus pertahankan lagi. Nggak begitu. Kalau kalah, jadi beban berat. Mungkin lebih berat lagi. Bagaimana? Lama-lama mungkin bisa bikin partai. ABG, anak-anak baru gede. Itu. Biasa seperti itu. Saya panggil ABG. Anak-anak baru gede. Takut setengah mati. Katanya mau bermanhaj sahabat. Kalau khawatir, wajar ada khawatir dalam arti dakwah mereka berkembang. Iya, itu sudah kita khawatirkan sejak puluhan tahun yang lalu. Bahkan sejak munculnya Syiah berkembang di Indonesia ini sejak revolusi Iran. Saya ada nulis di majalah As-Sunnah, ya, mungkin sudah beredar di internet, sepak terjang Syiah di Indonesia ini selama 30 tahun, dari tahun 80, 79, 80, 30 tahun lebih. Tapi jangan kekhawatiran yang berlebihan. Takut, tabi'iyah. Ada, setiap orang punya rasa takut. Tapi jangan melampaui batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, alhamdulillah kita dapat berjumpa di tempat yang mulia ini, masjid, dan di majelis ilmu. Karena tidak ada yang lebih indah dari duduk di majelis ilmu, mempelajari agama Allah yang sangat luas sekali, meliputi segala sesuatunya. Oleh karena itu, Rabbul Alamin memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam ajaran Islam secara keseluruhannya. Dan tentu jalannya adalah dengan menuntut ilmu, mempelajari agama Allah. Karena sebagaimana kita tahu bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Berarti hidup ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Ibadah harus tegak dengan ilmu. Karena itu ada kaidah dalam Islam, al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan berbuat. Oleh karena itu, Islam memerintahkan untuk berilmu, kemudian beramal. Berilmu, kemudian meyakini. Berdalil, kemudian beryakini. Bukan meyakini dulu lalu cari dalil. Terbalik, tidak boleh. Tapi dalil dulu, baru keyakinan. Tidak boleh meyakini dulu, kemudian berdalil. Nanti
cari-cari dalil. Cari-cari dalil. Khususnya kita pada zaman ini dan pada hari-hari ini penuh dengan fitan, kekacauan. Orang-orang sibuk dengan urusan duniawiyah. Ya apa ini? Otak dia. Orang sibuk dengan urusan duniawiyah. Seolah-olah mereka sudah melupakan negeri akhirat. Sibuk mencari kekuasaan, sibuk mencari kursi, dan lain sebagainya. Bahkan ini yang sangat kita sayangkan, para pelajar yang mempelajari ilmu agama terjun secara tidak langsung, baik dia sadar maupun dia tidak sadar, ke dunia politik yang seperti ini. Karena itu Salafiyin mengingkari siasah atau politik pada hari ini masuk dalam bagian agama. Tetapi kita tidak mengingkari bahwa di dalam agama itu ada siasah. Yang kita maksud adalah siasah syar'iyyah, politik syar'iyyah, bukan siasah jahiliyah. Ya, ini sebetulnya makna perkataan Syekh Al-Allamah masyhur Hasan Salman dalam kitabnya yang berbicara tentang siasah. Yakni kita mengingkari ketika dikatakan bahwa siasah politik pada hari ini masuk dalam bagian agama. Ini tidak benar. Ini yang diingkari. Kalau siasah pada hari ini masuk itu dalam agama. Tidak. Bukan siasah seperti ini yang dikehendaki oleh Islam. Tetapi kita tidak mengingkari bahwa di dalam agama itu ada siasah. Atau siasah itu masuk dalam bagian agama. Yang dimaksud siasah syar'iyyah yang berjalan sesuai dengan cahaya dan hidayah Al-Quran
dan Sunnah, yakni yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang tidak menyalahi syarak, yang tidak menyalahi agama, yakni siasah yang ada di dalam Islam, imma berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah, yang pertama, imma yang kedua ijtihad, atau siasah itu keluar datang dari penguasa, atau siasah itu tidak bertentangan dengan agama, walaupun tidak ada dalil langsung dari Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak menyalahi agama, tidak menyalahi Islam. Ini siasah politik yang ada di dalam Islam, atau yang kita kenal siasah syar'iyyah, politik Islam. Dia berdasarkan wahyu Alkitab dan Sunnah, atau sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama, walaupun tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak menyalahi agama. Berarti tidak masuk ke dalam siasah syar'iyyah setiap yang menyelisihi dinul Islam. Nah, ini telah terjadi kata sepakat di antara para ulama bahwa siasah syar'iyyah itu pertama berdasarkan nas Alkitab dan Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, keputusan dari ulil amri dan lain sebagainya yang tidak menyalahi dinul Islam. Maka setiap siasah atau politik yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tidak berjalan di atas hidayah dan cahaya Al-Quran dan Sunnah, dan menyalahi ketetapan Al-Quran dan Sunnah, menyalahi dinul Islam yang dasarnya Al-Quran dan Sunnah, maka dia bukan siasah syar'iyyah. Karena siasah itu, politik itu tegak untuk kemaslahatan umat. Islam datang untuk kemaslahatan. Tegak keadilan. Oleh karena itu, setiap yang menyalahi, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, menyelisih agama ini, menyalahi, bertentangan dengan agama ini, maka tidak akan tercapai kemaslahatan atau keadilan itu. Nah, itu apa yang diterangkan oleh para ulama. Seperti Al-Imam Ibn Al-Qayyim dan lain-lain para ulama.
Siasah syar'iyah itu yang dimaksud siasah syar'iyah, atau kalau kita bukan siasah itu politik. Nah, kalau dia menyalahi dinul Islam, maka itu bukan politik Islam. Maka kalau dia bukan politik Islam, maka tentu tidak akan tercapai kemaslahatan dan keadilan. Tetapi kita lihat bahwa di dalamnya akan dipenuhi dengan pertama kebohongan. Yang kedua, penuh dengan riya, pamer. Memamerkan dirinya dan seterusnya. Yang ketiga, nifaq. Antum tahu ciri atau alamat atau tanda-tanda orang munafik, yakni munafik nifaq amali. Kalau nifaq i'tiqadiyah hanya Allah yang tahu. Nifaq perbuatan, kalau berbicara bohong, kalau berjanji menyalahi, kalau diberi amanah khianat. Setiap atau sebagian, kalau tidak boleh dikatakan sebagian besar, para politisi itu mengumbar janji, mengumbar kebohongan. Ya. Dan yang keempat, hubbur riasah, cinta kepada kekuasaan, kepemimpinan. Karena tujuannya adalah itu. Tujuannya adalah itu. Padahal di dalam Islam tidak boleh diangkat seseorang dari pejabat apabila orang itu menginginkan jabatan. Karena tentu bisa jadi ada sesuatu. Ya, nah itu politik yang ada seperti itu. Nah, ini sangat rendah sekali. Kalau para pelajar ilmiah terjun ke dalamnya, masuk ke kancah perpolitikan yang menyalahi syariat Islam. Oleh karena itu saya belakangan ini sering menasihati untuk diri saya dan kaum muslimin agar menyibukkan diri dengan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu, beramal taat.
Karena itu Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alaih pernah mengatakan, perkataannya sangat terkenal sekali, minas siyasah tarkus siyasah, minas siyasah tarkus siyasah, termasuk dari politik adalah meninggalkan politik, termasuk dari berpolitik adalah meninggalkan politik itu sendiri. Yang dimaksud apa? Apakah menafikan, meniadakan sama sekali politik itu tidak ada dalam Islam? Tidak. Kan tadi saya sudah jelaskan, tidak ada seorang pun ulama Islam dari dahulu sampai hari ini yang meniadakan politik di dalam agama itu ada. Dan dia masuk dalam bagian agama. Tetapi mereka mengingkari kalau politik pada hari ini masuk dalam bagian agama. Tidak masuk dalam bagian agama. Ya. Baik. Minas siyasah tarkus siyasah. Termasuk berpolitik, meninggalkan politik. Jadi meninggalkan politik itu sebetulnya berpolitik begitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak terjerumus ke dalam politik yang ada pada hari ini. Yakni yang bukan siyasah syar'iyah. Ini perkataan singkat tapi perlu disyarahkan, perlu dijelaskan. Kalau tidak orang bisa salah paham. Mereka akan menuduh bahwa Syekh meniadakan atau menafikan politik dalam Islam. Betul tidak. Politik ada. Tapi politik yang mana? Yang dimaui Islam adalah politik Islam. Oleh karena itu, para pelajar hendaknya menyibukkan diri. Jangan menuntut ilmu, beramal taat, belajar, mengajar. Karena ini dalam rangka kemaslahatan yang besar pada diri, keluarga, dan masyarakat dan umat. Untuk kemaslahatan. Karena Islam datang untuk memberikan kemaslahatan pada umat manusia bagi dunia dan akhirat mereka. Tidak ada ajaran Islam yang tidak maslahat. Seluruhnya maslahat. Nah, setelah kita sedikit mengetahui perbandingan antara politik syar'iyah, siasat syar'iyah dan yang bukan siasat syar'iyah, maka kalau pemuda-pemuda, para ustaz, para pelajar terjun ke dalamnya, kancah perpolitikan seperti ini, itu sangat rugi sekali. Karena berapa banyak dari sebagian manusia, dari para pelajar, dari para asatidzah dalam dan luar negeri, yang satu saat dia atau mereka terpengaruh, terkena syubhat, mungkin diajak oleh kawannya dan lain sebagainya.
Sehingga terjunlah ke dunia politik yang seperti ini. Secara praktis, politik praktis. Akhirnya apa yang dia dapati? Cacian dan cercaan. Kelelahan, capek, dan tidak memperoleh hasil apa-apa. Karena bukan politik seperti ini yang dimaui oleh Islam dan dikatakan oleh para ulama. Beberapa orang telah terjerumus. Tadinya orang baik-baik. Dalam arti yang saya maksud baik-baik, sebagai seorang pelajar ilmiah, dakwah, tauhid dan lain sebagainya, kemudian terpengaruh lalu masuk. Apa yang dia peroleh? Enggak, dia tidak peroleh apa-apa. Hanya lelah, capek, cacian dari orang, makian, cercaan, terus. Ya? Nah itu kenyataan. Oleh karena itu para pelajar khususnya saat-saat hari-hari sibukkan diri dengan menuntut ilmu untuk kemaslahatan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Bukankah tidak ada, kata Allah, bukankah tidak ada yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak manusia ke jalan Allah? Gak ada yang lebih baik lagi perkataan dari orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Perkataan siapa yang paling baik? Perkataan manusia yang mengajak, perkataan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah, bukan mengajak manusia untuk tujuan tertentu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Diajak manusia ke jalan Allah untuk beribadah kepada Allah, bukan mengajak manusia kepada orang-orang tertentu atau sesuatu sehingga sibuk di situ. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan, dan dia beramal saleh. yakni ad-da'wa ila Allah. Ini luar biasa. Wa man ahsanu qawlan. Seorang orang banyak mengumbar perkataan, mengajak manusia kepada sesuatu, bukan kepada Allah, tetapi kepada syakhsiyah, kepada seseorang. Tapi ini ad-da'wa ila Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a, mengajak manusia ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat-ayat yang lain banyak sekali, yang semuanya intinya adalah ad-da'wa ila Allah. Dakwah mengajak manusia ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti dakwahnya para nabi dan rasul.
Mereka menyeru, mengajak. Musa berdakwah kepada Firaun, mengajak. Demikian juga yang sebelumnya, Ibrahim. Dan yang sebelumnya, Nuh. Kemudian yang sudah mereka, Isa. Kemudian Nabi kita yang mulia, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ad-da'wah ilallah. Itu besar sekali. Besar sekali. Allah katakan, enggak ada yang lebih baik perkataannya dari orang ini. Ya? Barangkali ini sudah dekat waktu Aisyah. Sedikit kita mengenal tentang politik. Ada politik syar'iyah, ada yang bukan syar'iyah. Politik syar'iyah adalah pertama berdasarkan dua wahyu, wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah. Yang kedua, yang tidak menyalahi agama. Walaupun tidak ada nas dalil langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun politik yang bukan syar'iyah adalah yang menyalahi dua wahyu itu. Setiap politik, siasah yang menyalahi itu, maka dia bukan siasah syar'iyah. Dan bukan ini yang dikehendaki oleh Islam. Iya. Barangkali ada yang mau tanya sambil nunggu waktu. Ya. Tidak mukhalafah syariah. Tidak menyalahi syariah maksudnya. Artinya jika tidak seperti itu dari jahiliyah. Jahiliyah. Kemudian jahiliyah tidak boleh masuk. Wajib, walau wajib. Iya. Sama sekali. Sama sekali. Tidak boleh. Sekarang ada sekali ada siasat jahiliyah. Iya. Orang yang masuk ke dalamnya telah menyalahi agama. Menyalahi karena siasahnya bukan syar'iyah. Siasahnya bukan syar'iyah. Artinya secara mutlak tidak ada alasan untuk bisa masuk sedikit pun. Ya, kalau kita lihat keterangan para ulama bahwa siasah syar'iyah itu pertama ada nas dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua tidak mukhalafah syara'. Yani tidak menyalahi agama. Tidak menyalahi agama. Dan ini yang diterangkan oleh para ulama di kitab-kitab mereka. Ini yang dikatakan siasah syar'iyah. Karena itu al-khulafa ar-rasyidin bersiasah mereka. Umumnya dari umara. Banyak keputusan al-khulafa ar-rasyidin yang tidak terdapat nas langsung dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak menyalahi agama. Tidak menyalahi agama. Tidak menyalahi agama. Banyak sekali contohnya, ya kan? Banyak sekali diterangkan oleh para ulama. Imam Duqayyim membahas permasalahan ini di dalam kitabnya, di dua kitabnya, di antaranya pertama kitab I'lamul Muwaqqi'in, di bagian itu
Yang kedua, di kitab khusus dia berbicara tentang siasah. Turuqul Hukmiyah kalau tidak salah. Judul ada kitab dia jelaskan di situ pembahasan. Ya, begitu. Nah, kalau menyalahi syariat, maka itu bukan politik Islam. Bukan siasah syar'iyah. Jadi yang dikehendaki ulama itu, atau katakanlah sebagian ulama, adalah siasah syar'iyah yang ditulis oleh sebagian ulama, siasah syar'iyah berdasarkan Alkitab atau tidak kitab dan sunnah atau tidak menyalahi syariat. Iya. Dalam situasi sekarang kan banyak orang yang menggunakan kaidah ghazwatul mafasid untuk membimbing orang memilih sesuatu seperti itu dengan alasan bahwa kita ikhtikaf atau lain mengambil mudarat yang paling ringan. Hanya seringkali yang disebabkan di masyarakat seperti itu. Ini tanggapan Ustaz bagaimana? Masalah klasik ini. Biasa itu kan akhafud dararain dan yang kaidah-kaidah seperti itu ma'ruf, para pelajar tahu, antum tahu, ya. Dan ulama membuat kaidah itu tentu kan tidak sembarang tatbik penerapannya, harus dilihat dulu penerapannya itu bagaimana, tepat atau tidak. Kalau tidak tepat, maka kaidah itu akan jadi permainan seperti sekarang. Yang ini bilang yang masuk ke kancah perpolitikan praktis ini bilang akhafud dararain. Ya, yang lain lagi bilang macam-macam. Tapi ala kulli hal ada mudarat, ada akhafud dararain, ada yang tidak mudarat. Kita pilih yang mana? Yang tidak mudarat. Ada mudarat. Ada mudaratnya lebih kecil. Yang ketiga ada sama sekali tidak mudarat. Nah ini yang tidak pernah dibicarakan. Nah kita memilih ini yang tidak mudarat. Kenapa kita harus memilih akhafud dararain? Akhafud dararain kan masih ada mudaratnya walaupun kecil. Tapi kita justru tidak ada mudarat sama sekali. Tidak ada mudarat. Kalau kita tidak masuk, sama sekali tidak mudarat bagi kita. Tidak ada beban. Dakwah tetap jalan. Dan kita mendakwakan siapa saja. Dan tidak mengkotak-kotakan dakwah ini dengan mendukung sebagian, tidak mendukung sebagian. Yang mau tidak mau kita akan berhadapan dengan kaum muslimin juga. Ini yang namanya tafarruq. Dan ini adalah asabiyah. Kita tidak melihat saksiannya, orang per orangnya. Ya, misalnya ada 2 atau 3 calon, bukan itunya, tapi pendukungnya itu. Pendukungnya masing-masing kaum muslimin tidak? Kaum muslimin. Mau tidak mau. Nah, itu tafarruq. Kalau perang kan perang dengan siapa? Kaum muslimin. Tafarruq. Dan saling asabiyah. Seperti kejadian sekarang. Nah yang sangat kita sayangkan, itu memang harus berjalan di satu negeri yang memang demokrasi, tidak dapat tidak. Tapi pembicaraan saya ini tertuju kepada para pelajar, para asatidzah, ya, khususnya ahlus sunnah. Terjun ke kancah perpolitikan seperti ini sangat rendah sekali. Karena dia masuk dalam
kubangan jahiliyah. Yang dia bukan jahiliyah. Dan dia akan mencari-cari dalil. Bahkan sebagian saya lihat telah tahrif, melakukan tahrifun nusus, merubah-rubah nas, dipaksakan untuk dijadikan sebagai sebuah dalil. Ya, ini yang sangat kita sayangkan, sangat kita sayangkan. Ya, dalilnya itu akhafud dararain. Kenapa kita harus pilih akhafud dararain kalau ada yang tidak ada mudarat sama sekali? Tidak ada mudarat sama sekali ketika para dai itu tampil sebagai dai. Dia tidak masuk ke dalam kancah perpolitikan seperti itu. Dia tadi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dia ajak manusia ke jalan Allah, tauhidullah. Bukan dia ajak manusia untuk mendukung salah satu seperti kebanyakan orang. Paham nggak? Ya, ini di negeri seperti ini, negeri lain yang memakai sistem demokrasi, tidak ada yang seperti ini, politik seperti ini. Ya, tidak dapat tidak. Kita setuju atau tidak setuju tetap berjalan ini, karena sistemnya seperti ini. Tapi yang sangat saya sesalkan, saya sayangkan para pelajar ilmiah, para asatidzah, khusus yang mengerti dakwah yang hak ini, dakwah yang berjalan sesuai dengan fitrah yang ada pada manusia, itu masuk ke politik praktis seperti sekarang ini, sehingga memporak-porandakan dakwah itu sendiri dan masuk ke dalam, ya, kalau politik seperti ini siapa saja bisa berbicara. Antum datang ke warung kopi, minum kopi, situ ada orang-orang, ngomongnya apa? Politik. Hari-hari ini ya, politik. Siapa saja berbicara politik. Politik yang sekarang ya. Baik yang paling tinggi orang kaya sampai orang miskin, yang S3, S2, S1 sampai tukang beca, tukang ojek bicara politik. Karena memang negerinya seperti ini politiknya. Ya. Nah, ini semua orang berbicara. Jadi kalau para pelajar ilmiah, apalagi yang sudah S1, S3, masuk ke perpolitikan seperti ini, itu sangat rendah sekali. Dan justru itu karena dia akan merumuskan sebagai kaum muslimin terbaik, dakwah akan tersekat. Kemudian juga jadi beban. Ya, kalau yang dia hukum itu benar, beban, kalah lebih beban lagi. Kalau menang, tahu-tahu yang dia idam-idamkan tidak tercapai, justru sebaliknya jadi beban. Dan dia sudah terlanjur masuk. Nanti akan terseret terus. 5 tahun ke depan kita harus pertahankan lagi, nggak begitu.
Kalau kalah, jadi beban berat. Mungkin lebih berat lagi. Bagaimana? Lama-lama mungkin bisa bikin partai. Tidak menutup kemungkinan untuk ke sana. Karena orang yang sudah masuk ke politik itu seperti suasana politik seperti ini, itu sedikit. Seperti saya ceritakan tadi. Orang-orang baik, yang tadinya dakwah tauhidullah, manhajnya bagus, akhirnya terseret. Masuk kemudian terjun secara praktis. Seperti yang kita saksikan. Ini luar biasa. Jadi tidak hanya akhafud dararain, tentunya. Kan kita tahu ada mudarat, ada akhafud dararain, ada yang tidak mudarat sama sekali. Jadi jangan akhafud dararain saja. Ada yang mudarat, memang mudarat, ada akhafud dararain, ada yang tidak mudarat. Tentu kita pilih yang tidak mudarat sama sekali. Iya. Saya tidak langsung masuk ke pembicaraan sana. Itu sudah politik praktis. Saya bicara tentang ilmu. Kalau antum paham pembicaraan saya yang memang dibutuhkan kecerdasan, antum bisa memutuskan sendiri. Saya tidak berkampanye untuk jangan nusuk atau nyoblos atau tidak. Tapi ini dalam rangka untuk menjelaskan tentang ada siasah syariah, ada yang tidak syariah. Iya. Cukup? Iya. Iya. Yang berhak menetapkan daulat tidak daulat itu para ulama dalam satu situasi. Tentu. Para pelajar juga mampu asal dia penerapannya benar-benar. Para pelajar ilmiah yang telah mapan, insya Allah bisa melihat. Permasalahannya di sini adalah membawakan kaidah tersebut dengan tanpa hujjah, kecuali kekhawatiran, bayangan-bayangan, nanti akan begini, nanti akan begini, nanti akan begini. Ini bukan ilmu namanya. Bukan ilmu. Bacain. Oh, ini saya bawa kacamata sini. Saya bawa kacamata ini. Apa? Bismillah, dari saya tadi seperti pertanyaan ini tadi. Ini ada pertanyaan. Ustadz, menghadapi Ramadan nanti mana yang lebih tepat untuk didaurahkannya dalam 10 hari terakhir di siang hari? Apakah tauhid atau dakwah tahsin? Iya, tahsin kali ya, dan tahfidz. Ya, kalau disuruh milih tentu dakwah tauhid, dakwah tauhidullah, atau dikerjakan semuanya. Ya, itu barangkali, wallahu a'lam. Iya. Kalau
sekarang kan siasa jahiliyah. Kalau ada yang terlibat itu berdosa tidak? Hah? Kenapa? Kalau ada orang yang terlibat dalam siasa jahiliyah itu berdosa tidak? Nah, pertama dilihat dari ilmunya. Dia sudah tahu atau belum? Sudah tegak hujjah atau belum? Ya, ilmu. Dan kenyataannya masyarakat belum tahu. Tentu pengetahuan mereka sangat jauh sekali tentang ini. Kalau masyarakat umum, ya, sangat jauh sekali. Jangankan ini, yang lebih tinggi lagi, tauhid, dan yang menjadi lawan bagi tauhid, asyirku billah, enggak tahu. Jelas tuh. Al-udhur bil jahli. Enggak tahu. Mereka enggak tahu, tidak paham. Tidak paham. Karena itu, orang-orang yang mempunyai kedudukan, ya, dia ahli agama, khususnya yang berada di atas manhaj yang hak, salafiyin, berbicara tentang ini dan masuk ke dalamnya, itu akan menjadi contoh nantinya. Akan diikuti oleh orang-orang itu. Ya, itu di antara bahayanya. Di antara bahayanya itu. Kemudian menyambung tadi, kalau dikatakan apa sudah mudarat, apa sudah memang betul-betul darurat, apa sudah betul-betul darurat, itu kan harus orang-orang yang alim yang melihatnya, dan tidak ada keberpihakan, asal mempunyai pengetahuan yang cukup. Apa ini sudah sampai darurat yang tidak dapat tidak? Kan selalu diangkat darurat kan? Ini darurat. Sejauh mana darurat itu? Bahkan kalau beralasan seperti itu, karena darurat nih kita harus ini. Padahal kita tidak ditimpuki rumah kita, tidak dipukuli, tidak diseret, tidak ditangkap, tidak disiksa. Nah, seandainya Jakarta dipimpin oleh non-muslim, itu masih darurat nggak? tunggu dulu, saya mau jelasin dulu. Ya. Nah, kalau itu jadi alasan darurat, maka dengan sebab itu darurat dan kita harus masuk, maka nanti sebagian kaum muslimin yang berpegang dengan sunnah di pelosok-pelosok yang diserang oleh masyarakat itu sudah dipukuli loh, karena nggak mau ikut tahlilan, nggak mau ini, diboikot oleh masyarakat. Nah, mereka nanti akan bersuara, kami juga darurat, bahkan lebih darurat mereka dari. Apakah karena daruratnya mereka boleh ikut tahlilan? Paham nggak gitu? Iya kan? Itu lebih darurat loh. Apakah dengan sebab itu boleh aja deh ikut tahlilan? Akhirnya apa? Agama jadi permainan. Tidak ada keistiqomahan. Ya, yang antum tanyakan. Sekarang saya balik bertanya kepada antum.
negara ini memakai sistem apa? Enggak. Sistem politik apa? Demokrasi. Tahu demokrasi? Harus tahu, antum udah tahu jawabannya. Enggak perlu saya jelasin. Apa? Di sistem demokrasi, siapa saja bisa jadi pejabat, pemimpin. Tidak dibedakan antara muslim dengan kafir. Tidak dibedakan antara laki dengan perempuan. Tidak dibedakan antara orang musyrik dan orang muwahhidin dan lain sebagainya. Enggak ada. Sistemnya seperti itu. Bagaimana antum mau melawan? Tidak. Dakwah al-anbiya wal mursalin bukan menentang sistem yang dibuat oleh orang, tapi mendakwahkan orangnya. Orangnya berubah dengan izin Allah akan berubah. Dakwah harakiyah, hizbiyah, siasiyah. Siasah itu kan sia-sia. Dari sasa ya susu, siasatan. Sia-sia. Itu dakwahnya masuk ke dalam sistem itu. Masuk ke dalam sistem itu untuk merubah sistem itu. Tentu akan berbenturan dengan banyak orang. Kalau antum misalnya caleg dari partai anu dan gol masuk jadi anggota DPR pusat. Antum orang baik, orang taat, gairah Islam. Antum menyuarakan Islam, akan ditentang oleh banyak orang. Ya? Karena sistemnya seperti itu. Ya paling-paling bisa dengan payah, nggak bisa apa-apa juga. Sulit. Itu perbedaan yang asasi dakwah salafiyah dengan dakwah harakiyah. Dakwah salafiyah itu berdakwah kepada orangnya langsung agar berubah orang itu. Dia tidak masuk ke dalam sistem yang dibuat oleh orang itu atau masyarakat setempat untuk merubah sistem itu terlebih dahulu. Tidak, terlebih dahulu ini dulu orang, agar orang itu berubah. Dengan berubahnya orang itu, dia akan meninggalkan sistem yang dia buat. Ya. Berapa banyak kaum muslimin yang tadinya dengan kesyirikan, bid'ah dan lain sebagainya, begitu terkena dakwah, masuk dapat hidayah, mereka meninggalkan. Jadi dalam sistem demokrasi ini, ya, yang ada di negeri kita, di negeri-negeri yang lain, itu siapa saja berhak jadi pemimpin. Nggak bisa kita halangi itu. Karena memang sistemnya seperti itu. Yang bisa kita perbuat, masukkan Islam sebanyak-banyaknya. Ad-da'wah ilallah. Seperti sekarang berduyun-duyun orang masuk Islam. Nanti diajarkan Islam itu apa. Nah, ini dakwah yang besar. Kan luas sekali. Pemimpin yang kufar itu kan bisa masuk Islam. Hidayah Allah, rahmat Allah luas sekali. Kalau Allah berikan hidayah, jadi Islam. Ya, itu sistem. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya.
Jadi dakwah harakiyah, hizbiyah, itu masuk ke dalam sistem itu. Dia masuk ke dalam untuk merubah. Tentu mereka kepayahan. Tidak bisa. Iya. Bagaimana kaitannya dengan Syiah yang mereka berusaha untuk masuk parlemen? Sikap kita bagaimana untuk hal itu? Antum lama ketinggalan kereta api. Kemana antum? Di stasiun saja. Kereta api lewat dari Bandung, Jakarta tuh nggak pernah naik. Kemana? Syiah sudah lama masuk parlemen, bahkan sebagian pernah jadi menteri agama, pernah jadi menteri luar negeri, di berbagai macam pemerintahan, di pemerintahan anu sampai ke pemerintahan yang sekarang masuk. Sudah lama. Dia ada di partai anu, ada di partai anu, ada di partai anu, ada di partai anu, menyebar. Karena dia juga tidak ada organisasi seperti Muhammadiyah, NU, enggak ada kan. Dia menyebar seperti Salafiyin. Salafiyin menyebar. Tapi enggak ada yang masuk partai gitu. Enggak ada yang masuk partai. Nyebar dakwah, ad-da'wah ilallah. Jadi tidak perlu khawatir. Kebanyakan orang kan khawatir kalau Syiah bisa menguasai parlemen katanya. Itu kekhawatiran yang banyak di kalangan ikhwan. ABG, anak-anak baru gede. Biasa seperti itu. Saya panggil ABG. Anak-anak baru gede takut setengah mati. Katanya mau bermanhaj sahabat. Kalau khawatir, wajar ada khawatir dalam arti dakwah mereka berkembang. Iya, itu sudah kita khawatirkan sejak puluhan tahun yang lalu. Bahkan sejak munculnya Syiah berkembang di Indonesia ini sejak revolusi Iran. Saya ada nulis di majalah As-Sunnah, ya, mungkin sudah beredar di internet, sepak terjang Syiah di Indonesia ini selama 30 tahun, dari tahun 80, 79, 80, 30 tahun lebih. Tapi jangan kekhawatiran yang berlebihan. Takut tabi'iyah. Ada, setiap orang punya rasa takut. Tapi jangan melampaui batas. Ya. Jangan kita takut duduk. Lawan. Mereka kan dakwah. Kalau di pemerintahan sudah banyak orang Syiah. Apakah karena dia duduk di pemerintahan lalu dia mau jadikan semua Syiah? Ini saya kira kebanyakan nonton film Syria. Jadi ketakutan berlebihan. Seolah-olah besok kita mau dipenggal leher. Enggak bisa, di Indonesia ini tidak bisa. Antum tahu yang menentang Syiah ini bukan hanya segolongan kecil, tapi dari berbagai macam organisasi menentang Syiah. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Enggak. Jadi enggak perlu takut. Berani. Jangan memalukan Salafiyin. Dan saya berhadapan dengan Syiah udah lama. Cuma tidak perang aja. Dulu bahkan saya tantang perang di Jakarta tahun 93. 394. Saya tantang perang terbuka. Gak berani mereka ngeplek dengkulnya.
Ketawa. Salafiyin harus berani. Enggak berani. Syria lain dengan Jakarta, dengan Bandung, dengan Indonesia ini lain, beda. Bisa habis Syiah itu kalau itu. Mereka pun saya kira tidak sebodoh itu. Walaupun hukum asalnya mereka orang paling bodoh dalam dalil-dalil nakliyah dan akliyah. Itu keterangan Syekhul Islam. Sebodoh-bodoh firqah yang menasabkan diri kepada Islam terhadap dalil-dalil nakliyah dan akliyah Syiah. Kenapa? Ini bukan kita ngatain ngejek sih, tidak. Enggak ada kita terbukti. Syekhul Islam kata di awal-awal Minhajus Sunnah, sejahil-jahil orang dalam dalil-dalil nakliyah dan akliyah Syiah. Di antaranya adalah karena Syiah membenarkan, mendustakan sesuatu yang telah pasti, berita itu benar, datang secara mutawatir, didustakan, kan bodoh. Sementara sebaliknya, berita yang telah pasti ini kebohongannya telah diketahui benar-benar bohong, dia benerin, dia benarkan. Sebodoh-bodoh orang, sebodoh-bodoh firqah yang menasabkan diri kepada Islam, Syiah. Enggak punya hujjah untuk mendakwahkan apa, dia mendakwahkan apa? Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait. Padahal Ahlul Bait memusuhi mereka. Begitu. Jadi enggak usah takut. Itu anak-anak ABG saya panggil takut. Anak-anak baru gede, dia ketakutan, setengah mati. Pada Syiah nggak ada apa-apa, nggak ada. Ya dia hidup di negeri, dia bisa dakwah. Kita lawan dengan dakwah lagi. Semangat ad-da'wah ilallah. Dan mohon, kalau khawatir, sudah lama kita khawatir. Kita khawatir juga, khawatir ya kan, hati-hati. Pergerakan ini hati-hati. Tapi juga harus syar'iyah. Saya dengar juga itu. Ada yang takut karena ini nanti Syiah, nanti Nasara dan lain sebagainya. Omong kosong. yakni kekhawatiran yang berlebihan. Kita tidak salahkan orang khawatir, wajar khawatir. Orang anak kita keluar saja kita khawatir, hati-hati di jalan, hati-hati ini. Khawatir, orang semua punya sifat seperti itu. Tapi yang disalahkan adalah melampaui batas, sehingga menghinakan diri, merendahkan diri. Jadi orang-orang paranoid. Ini tidak benar. Ya. Berani. Emang mau diapain sama Syiah? Mau dibunuh? Mati syahid. Man qutila duna dinihi fahuwa syahidun. Fahuwa syahidun. Barang siapa yang mati membela agamanya, mati syahid. Masa takut mati syahid? Andai kata seperti itu, tapi itu jauh enggak paham saya. Enggak paham pertanyaan antum. Kemana arahnya? Hah? Selanjutnya bagaimana apanya? Ia jalani syariat. Sama juga seperti seseorang tadinya nggak sholat,
kemudian sudah tercapai dia sholat, apa selanjutnya yang dia kerjakan? Sholat. Itu masa mau diulangi? Tadi antum mau tanya? Oh, dijawab. Ada lagi? Terus saya tanya nggak apa-apa kok, nggak usah takut. Hah? Oh, saya nggak bicara langsung ke sana. Ya, saya nggak bicara ke sana, ya kan? Nggak. Udah masuk politik praktis. Ya. Tadi saya katakan kalau khawatir wajar. Khawatir orang yang salah berlebihan. Takut nggak dilarang dalam agama. Tapi melampaui batas yang benar atau kejerumus kepada yang haram. Makanya tadi saya katakan orang harus tahu ya ini kan hanya karena sebagian tokoh Syiah masuk ke salah satu partai. Timbul kekhawatiran yang luar biasa. Padahal kenapa yang sebelumnya tidak dikhawatirkan? Yang juga tokoh Syiah. Yang mungkin lebih cerdas, lebih pintar takiyahnya. Enggak, kenapa? Enggak tahu kitanya. Sekarang baru melek. Ya. Justru Syiah itu kewalahan berhadapan dengan dakwah sunnah. Karena dakwah dia itu terhenti. Paling tidak tersendat dengan adanya dakwah sunnah ini. Dakwah sunnah ini luar biasa. Memang dia cukup subur hidup di Indonesia ini. Karena apa? Karena masyarakat umumnya nggak tahu siapa Syiah. Jangan kata masyarakat, sebagian tokoh-tokohnya pun tidak tahu Syiah. Berkembang. Yang kedua, dia hidup mengikuti selera masyarakat berlapis-lapis. Kalau antum bisa cari di internet, kalau nggak salah tulisan saya kalau nggak salah masuk, tidak ada yang masukin. Sepak terjang Syiah saya jelaskan di situ secara ringkas. Ya. Jadi jangan kekhawatiran yang berlebihan, jangan. Kita juga dakwah. Yang kedua, kristenisasi. Nggak ada tuh kristenisasi. Di mana kristenisasi? Saya bingung itu. Nggak ada. Orang diajak-ajak masuk Kristen nggak ada yang mau. Paling mungkin 1-2 orang yang dhaif iman, yang orang-orang munafikun yang lemah, kasih Indomie, kasih ini mah. Kulung kidul berapa orang, nggak ada. Ini dia sebagian pelajar, sebagian asatidzah yang terjerumus ke dalam politik ini, politisi. Wah, pernah cerita sama saya tentang ini. Saya bilang ini terlalu berlebihan. Justru sekarang ini setiap hari orang masuk Islam. Dari orang-orang Kristen dan agama lain masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Nggak lihat tuh di masjid-masjid orang masukin Islam, masjid-masjid tertentu masuk Islam. Maka itu mana kristenisasi, di mana? Nggak ada. Kepada orang-orang tertentu di daerah-daerah tertentu, itu pun hanya beberapa gelintir orang. Kita tidak menafikan memang ada yang murtad, tapi ini benar-benar murtad nggak? Jadi nggak perlu khawatir. Kalau orang kenal Islam, apa yang ditakuti dari kristenisasi?
Karena itu perlunya dakwah penyebaran Islam itu. Kuat Islamnya justru dia bisa masukin orang itu dengan izin Allah. Gak perlu dia. Gak ada takut kristenisasi. Saya juga bingung itu. Kok takut kristenisasi? Apa yang bisa Kristen itu apa? Pernah gak antum didatangi para pendeta? Gak pernah. Takut dia. Coba datangin antum. Wah enak kita didatengin sini. Itu. Kita dakwain dia. Iya. Dia datangi orang-orang tertentu. Pedalaman. Ya, itu pun kepayahan. Kalau dia bilang saja sudah masuk sekian-sekian, wah ketakutan orang Islam. Ajarkan Islam pada kaum muslimin. Memang ada dia, saya tahu di wilayah-wilayah tertentu, ya dia beli tanah, dia beli ini, dia bangun ini, dia beli itu. Belum tentu masyarakat setempatnya masuk ke agama dia. Nah, dia punya uang. Nah, kaum muslimin beli lagi. Tanah beli lagi. Karena bebas di negeri ini siapa saja. Dakwakan. Oh sekarang banyak orang tertarik dengan Islam. Lihat. Orang Islam yang taat, dia tahu ada ilmu sedikit, dia berani bicara dengan pendeta. Tapi pendeta nggak ada yang berani bicara. Ada antum didatangi pendeta nggak? Pernah nggak? Nggak. Padahal pendeta tahu antum. Nggak berani. Karena apa yang mau didakwakan? Mulai dakwahnya itu dari mana? Bingung, nggak bisa. Nah ini emang antum tahu, ini udah lama. Tahun 50-an ditakut-takuti. Nanti PKI akan berkuasa, akan begini. Ternyata tidak. Sampai tahun 60-an pun demikian. Tahun 70-an pun begitu. Tahun 80-an, tahun 90-an. Selalu ini. Selalu saja kaum muslimin ditakut. Nanti kalau nggak begini akan begini. Kalau nggak begini akan begini. Itu sudah berlangsung lama. Bukan tahun 2014 ini saja. Sudah lama. Kalau nggak begini nanti akan terjadi ini, berbahaya ini. Dengan izin Allah, nggak terjadi apa-apa. Barangkali ini, ikhwan, agak lama panjangan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.